Kisah gadis pendaki gunung yang tersesat dan bertemu makhluk bunian. Anehnya, gadis itu malah betah. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Rara tinggal di sebuah kota besar yang penuh dengan kebisingan. Setiap pagi, ia harus berangkat kuliah dengan wajah yang jarang terlihat ceria. Meski orang lain menganggap hidupnya biasa saja, sebenarnya ia menyimpan banyak tekanan. Nilai kuliahnya belakangan turun karena ia kehilangan semangat belajar. Dosennya beberapa kali menegur, bahkan sempat mengingatkan bahwa jika ia tidak segera berubah, masa studinya bisa terancam lebih panjang. Di rumah, keadaan tidak lebih baik. Orang tuanya sering bertengkar, entah soal masalah ekonomi atau hal sepele lain. Rara sering menjadi penengah, tapi akhirnya ia hanya bisa diam karena setiap kali ia bicara, kedua orang tuanya malah balik menyalahkannya. Suasana rumah yang panas membuatnya tidak betah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di kamar dengan memutar musik lewat earphone atau menatap layar ponselnya tanpa tujuan jelas. Soal asmara, nasib Rara juga tidak mulus. Baru beberapa bulan lalu ia putus dengan pacarnya, Dani, setelah hampir 2 tahun menjalin hubungan. Dani ketahuan dekat dengan teman satu kampusnya sendiri. Perselingkuhan itu benar-benar membuat Rara hancur. Sejak itu ia tidak lagi percaya kalau cinta bisa membawa kebahagiaan. Teman-temannya sempat menghibur, tapi bagi Rara sakit hati itu sulit hilang. Rara memang bukan tipe gadis yang mudah bergaul. Di kelas, ia hanya punya beberapa teman dekat. Selebihnya, ia dikenal pendiam, jarang ikut nongkrong, dan lebih suka menyendiri. Saat orang lain ramai membicarakan rencana liburan, Rara hanya duduk di pojok, mendengarkan sambil sesekali mengangguk tanpa banyak komentar. Ia lebih suka membayangkan dunia lain di kepalanya, dunia di mana hidup terasa lebih sederhana dan tidak seberat kenyataan yang ia jalani. Suatu sore, saat kuliah selesai, Rara diajak oleh seorang temannya bernama Nisa. "Ra, minggu depan kita ada rencana naik gunung. Mau ikut nggak? Biar pikiranmu segar," kata Nisa sambil tersenyum. Awalnya Rara menolak. Baginya, mendaki gunung bukan hal yang menarik. Ia lebih suka berdiam di kamar daripada capek-capek berjalan menanjak. Namun, setelah dipikir-pikir, ajakan itu mungkin bisa menjadi jalan keluar sementara dari semua tekanan yang ia hadapi. Lagi pula, ia tidak ingin terus-menerus murung. Ia pun akhirnya mengangguk pelan. "Ya sudah, aku ikut. Tapi jangan bikin aku nyesal ya." Keesokan harinya, Rara mulai mencari tahu soal gunung yang akan mereka daki. Ia membuka ponselnya dan mengetik nama gunung itu. Ternyata, gunung tersebut terkenal tidak hanya karena keindahannya, tapi juga karena banyak cerita mistis. Ada yang bilang, sering terdengar suara gamelan di tengah hutan. Ada juga yang mengaku melihat desa gaib di balik kabut. Rara menggaca semua itu dengan perasaan campur aduk, antara penasaran dan sedikit takut. Tapi, ia tidak menceritakan ketakutannya kepada siapapun. Sementara itu, hari-hari Rara menjelang pendakian tetap berjalan dengan datar. Ia berangkat kuliah, duduk mendengarkan dosen, lalu pulang dengan wajah lelah. Sesekali ia berpapasan dengan Dani yang sudah tidak lagi menjadi kekasihnya. Setiap kali itu terjadi, dadanya terasa sesak meski ia pura-pura tidak peduli. "Lebih baik aku jauh-jauh dari orang kayak gitu," gumamnya dalam hati. Di rumah, keadaan makin membuatnya jenuh. Pertengkaran orang tuanya tidak juga redah. Malam-malam Rara sering terbangun karena mendengar suara mereka yang saling berteriak. Kadang, ia berpikir mungkin lebih baik jika ia pergi jauh dan tidak kembali. Pikiran itu memang hanya sekilas, tapi cukup membuatnya sadar betapa berat beban yang ia rasakan. Rara bukan tidak pernah mencoba mencari hiburan. Ia pernah ikut acara kampus, jalan-jalan bersama teman, bahkan mencoba menulis diary. Namun, semua itu tidak bertahan lama. Setiap kali ia sendirian, rasa kosong itu kembali menghampiri. Ia sering berlama-lama menatap langit malam dari balkon kosnya, membayangkan seandainya ada dunia lain yang lebih damai dan bisa menerimanya apa adanya. Mendekati hari pendakian, Nisa dan beberapa teman lain mulai menyiapkan perlengkapan.
Mereka membuat grup chat khusus untuk membicarakan logistik, tenda, dan makanan. Rara hanya ikut nimbrung sesekali. Ia membeli jaket gunung dan sepatu baru, meski dalam hati ia masih ragu apakah ia sanggup mendaki. Pada malam sebelum berangkat, Rara tidak bisa tidur nyenyak. Ia berbaring sambil memandangi langit-langit kamar. Di luar, suara hujan turun pelan. Ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Ia teringat cerita-cerita mistis yang sempat dia baca. Mungkin cuma mitos biar orang takut. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Namun, di hatinya tetap ada rasa tidak enak. Keesokan paginya, Rara bangun dengan wajah pucat. Ia menyiapkan tas ransel besar, berisi pakaian hangat, makanan ringan, dan botol minum. Ibunya sempat menatapnya heran. "Mau kemana bawa tas besar gitu?" Tanya ibunya. "Mau naik gunung, Bu. Sama teman-teman," jawab Rara singkat. Ibunya mendengus. "Naik gunung? Hati-hati, Ra. Jangan aneh-aneh di sana. Banyak orang bilang gunung itu ada penunggunya." Rara hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia sudah terbiasa mendengar orang tuanya berbicara dengan nada tidak peduli. Dalam hati, ia malah merasa lega, karena sebentar lagi bisa meninggalkan suasana rumah yang pengap, meski hanya untuk beberapa hari. Sesampainya di titik kumpul, Rara bertemu Nisa dan teman-temannya yang sudah siap dengan peralatan masing-masing. Mereka terlihat bersemangat, saling bercanda, dan tertawa lepas. Rara mencoba tersenyum meski dalam hati masih ada keraguan. Perjalanan menuju kaki gunung memakan waktu beberapa jam. Sepanjang perjalanan, Rara duduk di kursi belakang mobil sambil memandang keluar jendela. Hutan-hutan mulai terlihat dan jalanan berliku membuatnya sedikit mual. Namun, ada rasa berbeda yang muncul, seakan-akan ia benar-benar meninggalkan segala beban hidup di kota. Sesampainya di base camp, mereka beristirahat sebentar. Di sana, beberapa warga lokal mengingatkan untuk tidak berbuat sembarangan di gunung. Kalau mendaki, jangan sombong, jangan ngomong kasar, dan jangan pernah menyebut kata-kata yang tidak pantas, kata seorang bapak tua. Teman-teman Rara hanya mengangguk sambil tersenyum. Namun, Rara memperhatikan serius. Kata-kata itu entah kenapa membuat bulu kuduknya merinding. Ia tidak tahu kenapa firasatnya berkata bahwa pendakian kali ini tidak akan biasa saja. Malam semakin larut. Mereka tidur seadanya di base camp, bersiap untuk pendakian esok hari. Rara berbaring sambil menutup mata, mencoba mengatur nafas. Di kepalanya, ia berharap perjalanan ini bisa memberi sedikit ketenangan. Ia tidak tahu bahwa langkah kecilnya menuju gunung itu akan menjadi awal dari pertemuan dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu udara dingin menusuk kulit ketika Rara dan teman-temannya bersiap memulai pendakian. Mereka berkumpul di halaman base camp sambil merapikan barang bawaan. Ada yang sibuk mengecek tali tenda, ada yang menata logistik, sementara Rara hanya duduk di pinggir sambil menarik resleting jaketnya rapat-rapat. Matanya sedikit sembab karena semalam tidak tidur nyenyak. Seorang bapak penjaga base camp kembali memberi wejangan. "Ingat ya, kalau di atas jangan asal bicara. Kalau dengar suara aneh, abaikan saja. Jangan ikuti suara-suara itu. Gunung ini bukan tempat main-main." Ucapannya disertai tatapan serius. Nisa menepuk bahu Rara. "Santai aja, Ra. Itu cuma mitos biang orang gak macem-macem." Teman-temannya tertawa kecil seolah kata-kata si babak tidak penting. Tapi Rara justru diam saja. Ia merasa peringatan itu tidak bisa dianggap enteng. Mereka mulai berjalan menapaki jalur setapak yang menanjak. Udara semakin segar, pepohonan tinggi menjulang di kanan kiri. Awalnya perjalanan terasa menyenangkan. Rara mencoba mengikuti ritme meski langkahnya sering tertinggal di belakang. Napasnya cepat terengah, membuat Nisa sesekali menoleh. "Kuat gak, Ra?" tanya Nisa. "Masih kuat kok," jawab Rara sambil tersenyum tipis, meski keringat sudah mengalir di dahinya. Beberapa jam berjalan, suasana mulai berubah. Hutan semakin rapat, sinar matahari sulit menembus dedaunan. Angin bertiup membawa aroma aneh, seperti bunga melati yang terlalu kuat. Rara menghentikan langkah sejenak, menoleh ke sekitar. "Kalian cium gak bau bunga?" tanyanya. Teman-temannya saling pandang. "Enggak tuh," jawab salah satu dari mereka sambil tertawa kecil.
Rara menelan ludah, merasa heran karena aromanya begitu jelas. Tak lama kemudian, telinganya menangkap bunyi samar, seperti alunan gamelan yang datang dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin jelas, meski hanya Rara yang tampak menyadarinya. Ia berhenti lagi, wajahnya menegang. "Kalian dengar musik nggak?" bisiknya. Nisa menggeleng cepat. "Nggak ada apa-apa, Rah. Jangan mikir yang aneh-aneh." Rara diam tapi bulu kuduknya merinding. Ia memaksa kakinya melanjutkan langkah, meski rasa tidak enak itu masih menempel di dadanya. Perjalanan menuju pos berikutnya terasa berat. Kabut mulai turun meski matahari belum condong ke barat. Tebalnya kabut membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Teman-temannya masih bercanda, tapi Rara semakin gelisah. Di dalam kabut itu, ia beberapa kali melihat bayangan bergerak, seperti sosok orang berdiri di kejauhan, lalu menghilang begitu saja ketika ia berkedip. "Rah, ayo jalan terus, jangan bengong," panggil Nisa. Rara mengangguk cepat lalu mempercepat langkahnya agar tidak tertinggal. Namun perasaan aneh terus mengikutinya. Mereka akhirnya tiba di sebuah area datar dan memutuskan mendirikan tenda. Tubuh Rara terasa lelah sekali. Ia duduk di atas batu sambil membuka botol minum. Sementara itu, teman-temannya sibuk menyalakan api kecil untuk memasak mie instan. Malam itu mereka makan bersama sambil tertawa-tawa. Hanya Rara yang tidak bisa lepas dari rasa was-was. Suara serangga malam dan desiran angin membuat suasana terasa asing. Saat yang lain sudah tertidur di dalam tenda, Rara masih terjaga. Ia mendengar suara langkah kaki di luar. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit resleting tenda dan mengintip. Yang ia lihat hanyalah kabut putih yang menyelimuti sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Namun suara itu terdengar jelas. Langkah pelan, seperti seseorang sedang berjalan mengitari tenda mereka. Rara buru-buru menutup kembali resleting tenda dan menarik selimut hingga menutupi kepala. Ia berusaha memejamkan mata meski jantungnya berdegup kencang. Keesokan paginya, mereka melanjutkan pendakian menuju puncak. Jalur semakin terjal, membuat Rara sering tertinggal. Teman-temannya sesekali menyemangati, tapi lebih sering berjalan mendahuluinya. Saat mendekati puncak, kabut kembali turun, bahkan lebih tebal dari hari sebelumnya. Pandangan mata nyaris hanya 1 meter ke depan. Rara merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Dari arah kabut, ia melihat samar-samar bentuk bangunan, seperti rumah kayu tradisional. Ia mengkerjap-kerjapkan mata, tapi saat kabut bergeser, bangunan itu menghilang. Ia terdiam lama sebelum akhirnya disusul oleh Nisa yang menepuk lengannya. "Rah, ngapain berhenti? Ayo jalan, bentar lagi sampai puncaknya." Setelah perjuangan panjang, mereka berhasil mencapai puncak. Angin berhembus kencang membuat tubuh mereka menggigil. Rara mencoba tersenyum saat berfoto bersama yang lain, meski pikirannya penuh tanda tanya. Perjalanan turun dimulai sore hari. Mereka berencana kembali ke base camp sebelum malam. Jalur turun terasa lebih cepat tapi justru lebih berbahaya karena tanah licin. Rara yang kelelahan mulai kehilangan konsentrasi. Saat rombongan melewati percabangan jalan, ia tanpa sadar memilih jalur yang berbeda. Awalnya ia tidak sadar kalau terpisah. Ia terus melangkah mengikuti jalan setapak yang menurutnya sama. Namun semakin jauh, suasana menjadi sunyi. Tidak terdengar lagi suara teman-temannya. Rara berhenti, menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. "Teman-teman," panggilnya pelan. Hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Rara panik. Ia berusaha memberi teriakan lebih keras, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia berlari kembali ke arah semula, namun jalur yang tadi dilewati seolah berubah. Pohon-pohon tampak berbeda dan jalan setapak hilang tertutup semak. Kabut kembali turun dengan cepat, menutupi seluruh pandangannya. Rara berdiri gemetar, tidak tahu harus melangkah kemana. Heningnya suasana membuatnya semakin ketakutan. Tiba-tiba dari balik kabut, samar-samar terdengar suara gamelan lagi. Kali ini lebih jelas, seakan ada pesta yang sedang berlangsung tidak jauh dari tempatnya berdiri. Rara menelan ludah, kakinya melangkah pelan mengikuti arah suara itu. Ia merasa ada yang menariknya, meski akalnya mengatakan untuk berhenti. Namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Semakin jauh ia berjalan, aroma bunga melati makin menusuk. Kabut perlahan menyingkap memperlihatkan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Di depannya tampak sebuah cahaya redup, seperti lampu-lampu dari sebuah perkampungan.
Rara tertegun, matanya tidak berkedip menatap pemandangan aneh itu. Sementara itu, di jalur utama, teman-temannya baru sadar bahwa Rara tidak ada bersama mereka. Nisa panik, meminta semua berhenti. Mereka memanggil nama Rara berulang kali, tapi hanya suara angin yang membalas. Rara sudah terlalu jauh melangkah. Ia tidak tahu bahwa pilihannya untuk mengikuti suara gamelan itu akan membawanya ke arah yang tidak bisa kembali dengan mudah. Rara melangkah pelan menyusuri kabut yang makin tipis. Suara gamelan semakin jelas terdengar, bercampur dengan riuh rendah orang-orang berbicara. Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan penasaran. Begitu kabut benar-benar menyingkap, matanya membelalak. Di depannya terbentang sebuah desa yang sama sekali asing. Jalan tanahnya rapi, rumah-rumah berdiri berjajar dengan bentuk tradisional tapi terawat. Lampu-lampu minyak menggantung di depan rumah, memancarkan cahaya kuning yang hangat. Di beberapa sudut terlihat orang-orang berjalan dengan pakaian yang rapi seperti dari zaman dulu. Rara mengucek matanya, memastikan kalau ia tidak berhalusinasi, tapi pemandangan itu nyata. Suara musik gamelan datang dari arah balai desa yang tampak ramai dengan orang berkumpul. Saat ia masih terpaku, seorang pemuda muncul dari arah berlawanan. Tubuhnya tinggi, kulitnya bersih, dan wajahnya tampan. Rambut hitamnya tergerai rapi, sorot matanya tenang. Senyum tipisnya langsung membuat Rara kaget. Pemuda itu menatapnya seolah sudah lama mengenalnya. "Kamu tersesat ya?" Suaranya terdengar lembut tapi jelas. Rara mundur setapak, bingung harus menjawab apa. Aku nyasar. Aku lagi turun gunung, tapi tiba-tiba sampai sini." Pemuda itu tersenyum lebar. "Namaku Arga. Kamu aman di sini. Jangan takut." Tanpa sadar rasa gugup Rara sedikit mereda. Ada sesuatu dari cara bicara Arga yang membuatnya merasa tenang. Arga lalu mengulurkan tangan, menawarkan untuk menuntunnya. Rara ragu sesaat, tapi akhirnya menerima uluran itu. Arga membawanya berjalan masuk ke dalam desa. Di sepanjang jalan, orang-orang menatap Rara dengan senyum ramah. Ada anak kecil yang berlari-larian sambil tertawa. Ada ibu-ibu yang sedang menumbuk padi, dan ada bapak-bapak yang duduk di teras rumah sambil mengobrol. Suasananya terasa terlalu damai untuk ukuran sebuah desa yang berada di tengah gunung. "Desa apa ini? Aku nggak pernah dengar ada kampung di sini?" tanya Rara dengan nada heran. Arga menoleh sambil tetap tersenyum. "Tempat ini tidak semua orang bisa lihat, hanya mereka yang terpilih." Jawaban itu membuat Rara semakin bingung. Namun, bukannya takut, ia malah merasa semakin penasaran. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah besar dengan halaman luas. Arga mempersilahkan Rara duduk di kursi kayu. Tak lama, seorang perempuan tua keluar membawa segelas air hangat. "Silakan diminum, Nak," ucapnya ramah. Rara mengambil gelas itu dengan tangan bergetar. Rasanya aneh sekali, tapi ia tetap meneguknya. Air itu tidak seperti air biasa. Ada rasa manis yang menenangkan. "Terima kasih," katanya pelan. Arga duduk di hadapannya. "Kamu pasti capek. Di sini kamu bisa istirahat dulu. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja." Malam mulai turun dan dari kejauhan terdengar suara gamelan yang semakin meriah. Arga mengajak Rara untuk melihat keramaian di balai desa. Awalnya Rara menolak, tapi Arga meyakinkannya. "Kamu harus lihat, pesta seperti ini jarang ada." Di balai desa, Rara terkejut lagi. Puluhan orang berkumpul dengan wajah ceria. Ada yang menari, ada yang memainkan musik, dan ada yang sekedar duduk sambil bercakap. Tidak saat yang tampak murung, semua orang terlihat sehat, segar, dan seolah tidak pernah menua. Ini aneh sekali," gumam Rara. Arga menoleh dan tersenyum. "Di sini waktu berbeda. Tidak ada yang berubah, semua tetap seperti ini. Kamu akan suka kalau lama-lama tinggal di sini." Ucapan itu membuat Rara terdiam. Entah kenapa, hatinya tidak merasa curiga. Ia malah kagum dengan suasana yang seolah sempurna. Setelah acara selesai, Arga mengantar Rara kembali ke rumah tadi.
"Kamu bisa tidur di sini malam ini," katanya. Rara mengangguk pelan lalu masuk ke kamar yang sudah disiapkan. Tempat tidurnya bersih dan empuk, jauh berbeda dari tenda sempit yang tadi ia tempati di gunung. Malam itu Rara tidak lagi merasa gelisah. Ia tertidur dengan cepat, sesuatu yang sudah lama ia tidak rasakan di dunia nyata. Keesokan harinya, ia dibangunkan oleh suara burung berkicau. Ia keluar rumah dan melihat pemandangan desa yang indah. Sawah menghijau, sungai mengalir jernih, dan udara segar tanpa polusi. Beberapa orang desa menyapanya dengan ramah. Arga muncul sambil membawa buah segar. "Pagi, Rara. Sudah sarapan?" tanyanya. Rara menyenyum. "Belum. Kayaknya semua di sini baik banget ya." "Memang begitu. Tidak ada yang saling menyakiti. Semua hidup rukun." Hari itu Arga mengajak Rara berkeliling desa. Mereka melewati sawah, kebun, dan sungai kecil. Rara benar-benar terpesona. Semua tampak sempurna, tanpa kekurangan apapun. "Kalau dibandingkan dengan kota, jelas di sini lebih enak," ujar Rara lirih. Arga menatapnya dalam-dalam. "Kamu bisa tinggal di sini kalau mau. Tidak ada yang akan mengganggumu. Semua orang akan menerimamu." Ucapan itu membuat dada Rara hangat. Ia teringat kehidupannya di kota. Pertengkaran orang tua, kuliah yang membosankan, dan kisah cintanya yang hancur. Dibandingkan semua itu, desa ini terasa seperti mimpi yang jadi nyata. Malam harinya, mereka kembali duduk di depan rumah sambil berbincang. Arga menceritakan bahwa ia sudah lama menjaga desa itu. "Tugasku memastikan siapapun yang datang merasa nyaman," katanya sambil menatap Rara. Rara menunduk, pipinya memanas. Ia tidak mengerti kenapa, tapi setiap kali menatap Arga, hatinya berdebar-debar. Ia jarang sekali merasakan hal seperti ini. Semakin lama, perasaan takut Rara hilang. Ia tidak lagi memikirkan teman-temannya yang mungkin mencarinya. Dunia luar seolah makin jauh, sementara dunia bersama Arga terasa makin dekat. Di benaknya muncul satu pertanyaan. Apakah ia benar-benar ingin kembali? Hari-hari Rara di desa itu berjalan dengan cepat. Ia tidak menyangka bisa betah tinggal di tempat asing, bahkan tanpa teringat soal kota, kuliah, ataupun masalah keluarganya. Setiap pagi ia bangun dengan suasana segar, melihat sawah hijau yang membentang, dan mendengar suara air sungai yang jernih. Hidupnya seolah berganti sepenuhnya. Penduduk desa memperlakukannya dengan ramah. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan rasa curiga atau memandangnya sebagai orang asing. Malah, setiap kali Rara berjalan melewati rumah-rumah, mereka selalu menyapa hangat. Anak-anak kecil sering mengajaknya bermain, sementara ibu-ibu dengan senyum lembut menawarkan makanan. Rara merasa aneh, tapi dalam arti yang menyenangkan. Di kota, ia sering merasa sendirian, meski berada di tengah banyak orang. Di sini, ia merasa diterima. Tidak ada sindiran, tidak ada tekanan, semua orang terlihat hidup dengan damai. Arga hampir selalu menemani Rara. Ia menunjukkan jalan ke kebun buah, memperkenalkannya pada orang-orang desa, bahkan menemani duduk di tepi sungai sambil bercakap ringan. Perhatian Arga membuat Rara terenyuh. Belum pernah ada lelaki yang benar-benar memperhatikannya dengan tulus seperti itu. "Kalau kamu bosan, bilang saja. Atau bisa ajak kamu ke tempat lain," kata Arga suatu sore sambil menyerahkan buah segar hasil panen. Rara tersenyum malu. "Aku nggak bosan, malah aku betah banget di sini." Arga menatapnya lama, seolah ingin memastikan ucapannya jujur. Lalu ia tersenyum kecil. "Aku senang dengarnya." Hari-hari berikutnya, kebersamaan mereka semakin intens. Rara mulai terbiasa berjalan di samping Arga, bercerita tentang masa kecilnya, bahkan soal patah hatinya. Anehnya, ia merasa mudah membuka diri, padahal selama ini ia selalu tertutup pada orang baru. Di dunia nyata, situasinya sangat berbeda. Setelah menyadari Rara menghilang, teman-temannya panik. Nisa menangis histeris saat pertama kali sadar Rara tidak ada di rombongan. Mereka berusaha mencari di jalur pendakian, berteriak memanggil namanya. Namun tidak ada jawaban. Kabar itu cepat menyebar ke base camp.
Malam itu juga, beberapa warga dan tim SAR mulai melakukan pencarian. Mereka membawa senter, menyusuri jalur yang diduga dilewati Rara, tapi hasilnya nihil. Hanya jejak sepatu samar di tanah yang bercampur kabut. Di sisi lain, Rara tidak tahu sama sekali bahwa orang-orang sedang mencarinya. Ia terlalu larut dalam kenyamanan desa itu. Setiap kali ada rasa ragu muncul, Arga selalu berhasil menenangkannya dengan kata-kata sederhana. "Kenapa aku bisa sampai sini, Arga?" tanya Rara suatu malam saat mereka duduk di teras rumah besar yang selalu jadi tempatnya tidur. Arga menoleh, wajahnya tenang. "Kamu yang dipilih. Tidak semua orang bisa melihat desa ini. Mungkin hatimu memang butuh tempat untuk pulih." Rara terdiam. Ucapan itu masuk akal baginya. Ia merasa memang sudah lama ingin lari dari semua masalah. Semakin lama, Rara merasa waktunya di sana tidak berjalan normal. Ia tidak tahu sudah berapa hari berlalu. Matahari terbit dan terbenam seperti biasa, tapi tubuhnya tidak merasa lelah. Tidak ada kantuk berlebihan, tidak ada rasa lapar yang menyiksa. Semua terasa seimbang. Arga pun semakin sering menunjukkan perhatiannya. Ia memastikan Rara tidak kekurangan apapun. Kadang ia menyiapkan makanan, kadang mengajaknya ke tempat indah di sekitar desa. Sekali waktu, mereka pergi ke sebuah bukit kecil. Dari sana Rara bisa melihat seluruh desa yang bercahaya hangat di malam hari. "Cantik banget," ujar Rara dengan mata berbinar. Arga hanya menatapnya, tapi dari sorot matanya, jelas ia tidak sedang bicara soal pemandangan. Rara merasakan pipinya panas. Ia buru-buru menunduk, tapi hatinya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di luar sana, pencarian terhadap Rara semakin gencar. Tim SAR bahkan menggerahkan puluhan orang, lengkap dengan anjing pelacak. Mereka menyusuri hutan, lembah, hingga jalur tak resmi. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Rara. Nisa merasa bersalah luar biasa. "Kalau saja aku lebih perhatikan dia, mungkin Rara nggak hilang," katanya sambil menangis di posko pencarian. Warga sekitar hanya bisa menghibur dengan berkata, "Kalau memang gunung yang minta, manusia nggak bisa banyak berbuat." Kembali ke dunia bunian, Rara semakin yakin bahwa ia menemukan sesuatu yang istimewa. Ia tidak lagi teringat kuliah, orang tuanya, atau mantan kekasih yang menyakitinya. Semua itu seolah sudah menjadi masa lalu yang jauh. Suatu malam, saat mereka duduk di tepi sungai, Arga berkata dengan suara serius, "Kalau kamu ingin, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Tidak akan ada yang mengganggu, tidak akan ada yang membuatmu sedih. Hanya ada kebahagiaan." Rara tercekat. Kata-kata itu seperti jawaban atas semua yang ia cari. Namun ada bagian kecil dalam dirinya yang masih ragu. "Kalau aku tinggal di sini, apa aku masih bisa ketemu keluargaku?" tanyanya pelan. Arga menunduk sejenak sebelum menjawab, "Kamu tidak akan merasa butuh lagi, karena di sini semua sudah cukup." Jawaban itu membuat Rara diam. Ia menatap permukaan air sungai yang berkilau terpa cahaya bulan. Ada bagian dalam dirinya yang ingin bertahan, tapi juga ada rasa bersalah yang samar. Namun setiap kali ia menoleh pada Arga, semua keraguan itu memudar. Senyum lelaki itu seperti jaminan bahwa ia tidak akan pernah kesepian lagi. Hari-hari berikutnya, Rara semakin jarang mempertanyakan apapun. Ia ikut dalam kegiatan warga, belajar menumbuk padi, bahkan tertawa bersama anak-anak kecil yang terus mendekatinya. Kehidupan yang ia jalani di desa itu benar-benar membuatnya lupa pada dunia nyata. Sementara itu, di posko pencarian, kabar makin menyebar. Beberapa desa mulai berbisik-bisik bahwa Rara bukan sekadar hilang. Ada yang bilang ia diambil penghuni gaib gunung. Ada pula yang mengingatkan kalau sudah masuk ke alam mereka, susah kembali. Cerita-cerita itu membuat keluarga Rara yang datang dari kota semakin putus asa. Ibunya menangis histeris setiap kali tim SAR kembali tanpa hasil. Ayahnya hanya bisa duduk terdiam, wajahnya pucat. Tapi Rara sendiri tidak pernah tahu semua itu. Baginya, hari-hari di desa Bunian hanyalah awal baru. Arga ada di sisinya, orang-orang menerimanya, dan semua terlihat sempurna. Yang dia tidak sadari, setiap kenyamanan itu punya harga. Dan semakin lama ia tinggal, semakin sulit baginya untuk kembali.
Awalnya Rara tidak begitu memperhatikan, tapi semakin lama ia tinggal di desa itu, semakin banyak hal yang membuatnya bingung. Salah satunya adalah soal waktu. Ia merasa sudah lama berada di sana, mungkin berhari-hari, tapi tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda lelah atau perubahan. Rambutnya tetap sama panjang, kulitnya tidak pernah kusam, bahkan pakaiannya selalu bersih, seolah-olah baru dicuci setiap hari tanpa ia sadari. Penduduk desa juga aneh. Rara sering melihat orang-orang yang ia temui. Di hari pertama, wajah mereka sama sekali tidak berubah. Tidak ada keriput tambahan, tidak ada tanda penuaan. Bahkan anak-anak kecil yang setiap hari ia lihat berlarian, usianya tidak bertambah. Mereka seperti terjebak pada bentuk yang sama. Suatu sore, ketika Rara duduk di pinggir sawah, seorang ibu yang sedang menjemur padi menghampirinya. Ibu itu tersenyum, tapi sorot matanya membuat Rara tidak nyaman. "Kamu betah di sini, Nak?" tanya ibu itu. Rara mengangguk. "Iya, di sini tenang. Orang-orang juga baik." Ibu itu terdiam sebentar sebelum berkata lirih, "Hati-hati, jangan terlalu lama." Rara terkejut. "Maksudnya apa, Bu?" Tapi ibu itu buru-buru beranjak pergi, meninggalkan Rara dengan rasa penasaran. Malamnya, Rara menceritakan kejadian itu kepada Arga. Namun, ekspresi Arga berubah dingin. "Jangan hiraukan omongan orang, mereka hanya takut kamu pergi," katanya dengan nada tegas. Rara tidak puas dengan jawaban itu. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan lebih detail. Ada beberapa kali ia mendengar bisikan dari penduduk lain, meski mereka buru-buru diam ketika menyadari Rara mendengar. Kata-kata seperti jiwa manusia dan tidak bisa kembali terdengar samar. Rasa curiga Rara semakin besar ketika suatu malam ia bangun dan melihat dari jendela. Di tengah lapangan desa, beberapa orang berkumpul. Mereka membawa obor dan berbaris melingkar. Rara berusaha mengintip, tapi kabut tebal menghalangi pandangannya. Yang jelas, suara mereka seperti melantunkan sesuatu, semacam mantra. Keesokan paginya, Rara menanyai Arga. "Tadi malam ada orang berkumpul di lapangan, mereka ngapain?" Arga menatapnya tajam, seakan tidak suka dengan pertanyaannya. "Itu bukan urusanmu, jangan mencampuri." Nada suara Arga membuat Rara terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada pemuda itu. Biasanya Arga selalu lembut, tapi kali ini berbeda. Hari-hari berikutnya, Rara semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan bagaimana Arga selalu berada di dekatnya. Seakan ia tidak boleh jauh dari pengawasannya. Awalnya ia menganggap itu bentuk perhatian, tapi lama-lama ia merasa seperti diawasi. Sampai suatu ketika, Rara tanpa sengaja mendengar percakapan dua orang laki-laki desa di dekat lumbung. Perempuan itu sudah lama di sini. Kalau terlalu lama, jiwanya bisa lenyap. Benar, dan kalau itu terjadi, dia tidak akan pernah kembali ke asalnya. Rara menahan nafas. Tubuhnya bergetar mendengar percakapan itu. Ia mundur perlahan agar tidak ketahuan, lalu buru-buru kembali ke rumah tempatnya menginap. Malam itu ia tidak bisa tidur. Besoknya, Rara berusaha menguji Arga. Ia pura-pura bertanya santai, "Kalau aku kangen keluargaku, bisa nggak aku pulang dulu? Nanti balik lagi ke sini." Arga terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Kalau kamu sudah memilih tinggal di sini, kamu tidak bisa sembarangan keluar masuk. Dunia ini tidak sama dengan dunia asalmu." Jawaban itu membuat jantung Rara berdetak kencang. Jadi benar, ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Hari itu juga, Rara memutuskan untuk lebih berani mencari tahu. Ia kembali berjalan mengelilingi desa sendirian. Di sebuah sudut, ia menemukan rumah yang berbeda dengan yang lain. Bentuknya tua, catnya kusam, dan tidak banyak orang mendekat. Rara memberanikan diri mendekat. Di dalam, ia bertemu seorang nenek-nenek yang duduk di kursi bambu. Wajah nenek itu penuh keriput, berbeda dengan penduduk lain yang tampak awet muda. "Kenapa kamu di sini, Nak?" tanya nenek itu dengan suara serak. Rara menelan ludah. Saya tersesat. Sekarang saya tinggal di sini." Nenek itu mengelah nafas panjang. "Kasihan sekali kamu. Kamu harus tahu, desa ini bukan dunia manusia, ini alam bunian. Setiap orang yang terlalu lama di sini, jiwanya akan melebur dengan tempat ini. Mereka tidak bisa pulang." Rara tertengun. "Maksudnya, aku bisa hilang?" Nenek itu menatapnya dalam. "Bukan hilang tuh, tapi kamu akan jadi bagian dari sini, seperti mereka yang lain, tidak tua, tidak mati, tapi juga bukan manusia lagi." Kata-kata itu membuat tubuh Rara bergetar. Ia buru-buru pamit, takut kalau ada orang lain yang tahu ia bercakap dengan nenek itu. Ketika ia kembali, Arga sudah menunggunya di depan rumah. Wajahnya dingin. "Kamu dari mana?
Tanyanya datar. Rara gugup. Cuma jalan-jalan. Arga menatapnya lama sebelum berkata, "Jangan pergi sendirian. Di sini banyak hal yang tidak kamu pahami." Nada suaranya terdengar seperti ancaman. Rara semakin yakin Arga menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Rara kembali sulit tidur. Ia memikirkan semua yang ia dengar. Ucapan ibu di sawah, bisikan dua orang laki-laki, penjelasan nenek tua, dan sikap Arga yang semakin mencurigakan. Semua mengarah pada satu hal. Jika ia tetap tinggal, ia tidak akan pernah kembali sebagai manusia. Namun, ada satu hal yang membuat hatinya bimbang, perasaan pada Arga. Meski Arga tampak menyembunyikan sesuatu, Rara tetap merasakan ketulusan di balik sikapnya. Hatinya kacau. Di sisi lain, Arga sendirian di tepi sungai, wajahnya muram. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. Kenapa harus dia? Kenapa aku harus menjaga dia? Kalau dia tahu kebenarannya, semuanya akan berakhir. Arga bukan hanya sekedar pemuda tampan. Ia adalah penjaga. Tugasnya memastikan manusia yang masuk ke dunia bunian tidak sembarangan keluar. Dan kini, Rara adalah tanggung jawabnya. Rara belum tahu, tapi ia sudah menjadi bagian dari aturan yang lebih besar. Dan semakin lama ia di sana, semakin tipis jarak antara dirinya dengan kehilangan jiwanya. Malam itu, Rara terbangun dengan keringat dingin. Suara aneh terdengar di telinganya, samar tapi jelas. Awalnya ia mengira hanya mimpi, tapi suara itu terus memanggil seperti berasal dari luar rumah. "Rara, pulanglah nak." Suara itu terdengar seperti ibunya. Rara refleks berdiri, menatap keluar jendela. Kabut tipis menyelimuti halaman desa. Tidak ada siapapun di luar. Tapi suara itu terus berulang. Beberapa detik kemudian, suara lain muncul. Kali ini tangisan, terdengar lirih, seperti suara Nisa. "Rara, jangan tinggalin aku." Tubuh Rara bergetar. Ia memegang kepalanya, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Belum hilang rasa paniknya, tiba-tiba suara azan terdengar, sayup-sayup dari kejauhan. Suara itu berbeda dengan suasana desa bunian yang biasanya sunyi. Rara menutup telinganya, tapi suara-suara itu justru semakin jelas. Ia terduduk di lantai, bingung harus bagaimana. Tiba-tiba pintu rumah terbuka. Arga berdiri di sana dengan wajah tenang, seolah tahu apa yang terjadi. "Kamu mendengarnya kan?" tanyanya. Rara menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Itu suara siapa, Arga?" "Itu ibuku, temanku. Aku dengar azan juga. Apa aku masih bisa pulang?" Arga masuk, lalu menutup pintu perlahan. Ia duduk di samping Rara dan menatapnya dalam. "Kamu harus sadar, dunia itu penuh penderitaan. Kamu sendiri sudah tahu betapa berat hidupmu di sana. Di sini, kamu bisa bahagia bersamaku." Nada suara Arga lembut, tapi ada tekanan halus di baliknya. Rara menggeleng, suaranya gemetar. "Tapi aku nggak bisa begitu aja ninggalin mereka. Orang tuaku, temanku, mereka pasti mencariku." Arga menghela nafas panjang. Ia lalu menggenggam tangan Rara. "Dengar aku, dunia asalmu tidak akan memberi ketenangan. Kamu akan kembali pada rasa sakit, tangisan, masalah. Tapi di sini semua itu hilang. Aku bisa menjagamu. Kamu akan punya hidup yang lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan." Rara terdiam, hatinya kacau. Di satu sisi, kata-kata Arga benar. Ia sudah merasakan kedamaian selama tinggal di desa ini. Tidak ada beban, tidak ada air mata. Tapi suara-suara dari dunia nyata membuat hatinya tersayat. Malam berikutnya, suara itu kembali muncul. Kali ini lebih kuat. Ia mendengar ayahnya memanggil namanya, lalu suara ibunya yang menangis sambil berdoa. Rara merasakan hatinya seolah ditarik. Di saat yang sama, Arga semakin gencar mendekatinya. Ia tidak lagi menutupi rasa sayangnya. Hampir setiap saat ia ada di sisi Rara, membisikkan janji-janji manis. "Kamu gak perlu takut. Kalau kamu pilih tinggal, aku akan selalu ada untukmu. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi," kata Arga suatu sore di tepi sungai.
Rara menatap air yang mengalir tenang. Suara tangisan ibunya kembali terngiang di telinganya. Ia menutup mata, berusaha mengusir kebimbangan. Kenapa harus aku yang ngalamin ini, Arga? Kenapa aku harus milih? Arga menunduk. Suaranya berat. Karena kamu sudah melihat dunia ini, tidak semua manusia bisa. Kalau kamu pergi, dunia asalmu akan merenggutmu lagi. Kalau kamu tinggal, kamu akan jadi bagian dari sini, selamanya. Kata selamanya membuat Rara semakin bingung. Ia sadar keputusan yang ia ambil tidak bisa main-main. Hari-hari berjalan, tapi suara dari dunia nyata semakin sering terdengar. Kadang terdengar doa, kadang teriakan putus asa. Bahkan sekali waktu, ia merasa ada yang menyentuh bahunya meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Suatu malam, Rara benar-benar tidak tahan. Ia menangis sendirian di kamar. Aku kangen mereka, aku nggak sanggup kalau mereka nyari aku terus. Gumamnya. Tiba-tiba Arga masuk tanpa mengetuk. Wajahnya kali ini tidak lembut, melainkan penuh tekanan. Kamu harus berhenti mendengar suara-suara itu. Mereka hanya mengikatmu dengan dunia penuh penderitaan. Kamu harus memilih, tinggal bersamaku atau hilang ditelan rasa sakitmu sendiri. Rara memandangnya dengan mata merah. Kalau aku tinggal, apa aku masih bisa ketemu keluargaku? Arga menggeleng. Tidak, tapi kamu tidak akan merasa kehilangan lagi. Aku janji, kamu akan lupa rasa sakit itu. Rara terdiam. Dadanya sesak. Besoknya, kabar di dunia nyata makin heboh. Tim pencarian sudah berhari-hari menyisir gunung, tapi tidak menemukan apa-apun. Beberapa warga berkata bahwa tubuh Rara tidak akan ditemukan karena ia sudah ditelan dunia gaib. Orang tua Rara semakin hancur mendengar kabar itu. Sementara itu, di desa Bunian, Arga membawa Rara ke bukit tempat mereka dulu melihat seluruh desa. Dari sana, lampu-lampu rumah tampak indah. Arga menatap Rara dengan sorot mata dalam. Aku ingin kamu membuat keputusan di sini, dunia asalmu atau aku. Rara terdiam. Orang tua Rara semakin hancur mendengar kabar itu. Sementara itu, di desa Bunian, Arga membawa Rara ke bukit tempat mereka dulu melihat seluruh desa. Dari sana, lampu-lampu rumah tampak indah. Arga menatap Rara dengan sorot mata dalam. Aku ingin kamu membuat keputusan di sini, dunia asalmu atau... Rara kaku, menatap ke bawah. Suara azan samar kembali terdengar, bercampur dengan tangisan ibunya yang seakan memanggil dari jauh. Tapi di sampingnya, Arga berdiri dengan wajah penuh keyakinan menawarkan ketenangan yang selama ini ia cari. Air mata Rara jatuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Aku nggak tahu harus pilih apa. Arga mendekat, menggenggam bahunya. Ikuti hatimu. Kalau kamu benar-benar ingin bebas, kamu tahu pilihan yang harus kamu ambil. Rara terisak, lalu menatap Arga dengan mata penuh dilema. Malam itu berakhir dengan misteri. Tidak ada yang tahu keputusan apa yang Rara ambil. Apakah ia mengikuti suara dari dunia nyata, atau justru menyerahkan dirinya kepada Arga dan dunia Bunian? Yang jelas, keesokan paginya, desa itu sunyi. Tidak ada kabar tentang Rara. Pencarian Rara resmi dihentikan setelah hampir 2 minggu. Tim SAR, warga, bahkan beberapa pendaki relawan sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada tanda-tanda keberadaan tubuhnya. Yang ditemukan hanya ransel kecil berisi botol minum, jaket, dan sepatunya yang tertinggal di jalur setapak. Barang-barang itu membuat orang tuanya semakin hancur. Ibunya sempat pingsan saat memeluk sepatu Rara yang sudah kotor bercampur tanah dan kabut gunung. Ayahnya hanya bisa terdiam, wajahnya kosong seperti kehilangan seluruh semangat hidup. Di base camp, suasana muram menyelimuti. Para pendaki yang dulu ikut bersama Rara juga masih syok. Nisa, sahabatnya, tidak bisa berhenti menyalahkan diri sendiri. Ia terus menangis, mengatakan seharusnya ia lebih memperhatikan Rara sejak awal. Warga desa sekitar gunung hanya bisa menggeleng.
Kalau gunung sudah minta, manusia tidak bisa apa-apa, kata seorang kakek dengan nada pasrah. Kalimat itu menyebar ke telinga banyak orang, memperkuat keyakinan bahwa Rara bukan hilang biasa, melainkan benar-benar diambil. Sejak saat itu, cerita tentang hilangnya Rara mulai berkembang. Orang-orang percaya ia masuk ke alam lain, dunia gaib yang selama ini hanya jadi mitos. Beberapa warga menyebutnya alam bunian, tempat makhluk halus yang menyerupai manusia tinggal. Mereka yakin Rara bukan sekadar tersesat, tapi terpesona dan memilih untuk tidak kembali. Waktu berlalu, namun kisah itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ada pendaki baru datang, warga selalu mengingatkan, jangan macam-macam di jalur, jangan sembarangan bicara, jangan ikuti suara atau bayangan yang tidak jelas. Nama Rara selalu disebut sebagai peringatan. Ada beberapa pendaki yang mengaku mengalami kejadian aneh. Suatu malam, sekelompok pendaki mendengar suara perempuan tertawa lirih di balik kabut. Mereka mencari sumber suara itu, tapi tidak menemukan siapapun. Ada juga cerita seorang pendaki yang mengaku melihat sosok gadis berambut panjang mengenakan gaun putih, berdiri di kejauhan bersama seorang pemuda tampan. Keduanya terlihat seperti pasangan yang sedang tersenyum. Saat pendaki itu mencoba mendekat, sosok mereka menghilang begitu saja di telan kabut. Cerita-cerita itu semakin memperkuat legenda. Gunung itu kini bukan hanya dikenal sebagai jalur pendakian dengan kabut tebal, tapi juga sebagai tempat menghilangnya seorang gadis muda yang memilih tinggal di alam gaib. Di kota, keluarga Rara akhirnya hanya bisa menerima kenyataan pahit. Ibunya sering bermimpi bertemu Rara, duduk tersenyum tanpa bicara apapun. Ayahnya lebih banyak diam, hanya sesekali menatap foto Rara di ruang tamu. Sementara itu, Nisa tidak pernah lagi mendaki gunung. Dia trauma berat. Setiap kali mendengar cerita tentang gunung itu, tubuhnya merinding. Dalam hati kecilnya, dia percaya sahabatnya memang sudah berada di tempat lain, bersama seseorang yang bukan dari dunia manusia. Tahun demi tahun berlalu, namun nama Rara tetap hidup sebagai kisah mistis. Para pendaki senior sering menceritakan ulang peristiwa itu kepada anak-anak muda yang ingin menantang diri ke gunung tersebut. Hati-hati, kata mereka, kalau kabut turun, jangan sampai kamu terpisah dari rombongan. Jangan sembarangan bicara, jangan ikuti suara atau bayangan yang tidak jelas. Nama Rara selalu disebut sebagai peringatan. Dan di antara kabut gunung yang pekat, legenda itu terus bergaung. Seorang gadis muda yang tersesat, terpesona oleh ketampanan pemuda bunian, lalu memilih tinggal dan menghilang selamanya. Bagi sebagian orang, itu hanya cerita rakyat untuk menakut-nakuti pendaki. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar tawa samar atau melihat sosok asing di balik kabut, cerita itu terasa terlalu nyata untuk dianggap dongeng. Gunung itu kini punya julukan baru, Gunung Rara. Nama itu melekat karena kisahnya yang tidak pernah bisa dijelaskan secara logis. Rara, gadis yang hilang tanpa jejak, kini menjadi bagian dari legenda yang akan selalu diceritakan setiap kali kabut menutup jalur dan setiap kali pendaki merasakan merinding tanpa alasan. Dia tidak kembali dan mungkin tidak pernah ingin kembali. Dia sudah memilih jalannya sendiri. Jalan yang membuatnya hilang selamanya.